Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Aprilia Theodora sebagai moderator kelompok 1. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi dengan tema Subjek Hukum Perdata dengan studi kasus analisis putusan nomor 722 Perdata Gugatan tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum melanjutkan pada video presentasi, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Aprilia Theodora dan rekan-rekan saya Jahrotul, Loni, Bagus, Diki, dan Lutfi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan analisis yang lebih jauh, maka pertama-tama kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu subjek hukum. Subjek hukum secara sederhananya adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, apabila menurut hukum, sesuatu atau apapun itu dapat dituntut ataupun menuntut, serta memiliki aset dan kewajiban, itulah subjek hukum. Dalam buku BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebut bahwa subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum, yang kemudian akan dibahas lebih dalam oleh rekan saya. Baik, subjek hukum sendiri dalam hukum perdata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang, yaitu naturalistic person. Yang kedua adalah badan hukum atau reh person. Orang adalah manusia yang sebagai subjek hukum diakui sebagai pembawa hak dan juga pendukung kewajiban. Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan bayi dalam kandungan pun dianggap sebagai subjek hukum. Namun, dalam membuat suatu perjanjian, ada yang dinamakan kecakapan hukum. Cakap hukum sendiri diatur dalam pasal 1330 BW, yang dimana dalam pasal 1330 disebutkan bahwa yang pertama, cakap hukum itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Yang kedua, orang yang tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah yang sudah kawin. Yang orang-orang dalam ayat satunya atau orang-orang yang sudah dewasa itu diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, yang dimana orang yang sudah dewasa adalah orang yang sudah menginjak usia 21 tahun atau orang yang sudah kawin. Dan juga pasal terkait dengan orang sebagai subjek hukum diatur dalam pasal 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak perdata tidak bergantung pada hak kenegaraan. Dan juga pasal 2 KUH Perdata mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia lahir mati, dianggap tidak pernah ada. Kemudian ada badan hukum atau reh person. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang diciptakan oleh hukum dan memiliki kekayaan sendiri, yang berarti adanya pemisahan lapangan harta kekayaan antara pemilik dan juga badan hukum atau badan usahanya, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban serta bertindak dalam lalu lintas hukum layaknya manusia. Dan di sini badan hukum diwakili oleh yang namanya adalah pengurus. Contohnya adalah perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, dan juga badan hukum milik pemerintah. Pasal terkait yang menjelaskan tentang badan hukum adalah pasal 1654 yang menjelaskan bahwa semua perkumpulan yang sah, baik yang diakui oleh penguasa umum maupun yang diperkenankan atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, diakui sebagai badan hukum dan berkuasa melalui tindakan-tindakan perdata. Baik, kemudian ada latar belakang dari kasus ini. Latar belakang dari kasus ini bermula setelah almarhum Haji Marzuki meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan harta warisan berupa bangunan dan tanah dengan sertifikat SHM nomor 2272 atau Ragunan. Yang kemudian warisan tersebut belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris. Namun ada salah satu pihak yang menjadikan objek warisan tersebut sebagai jaminan kredit di MyBank tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Yang kemudian tindakan ini kemudian menimbulkan sengketa karena dianggap merugikan hak para ahli waris.
Baik, setelah itu ada identitas para pihak. Dalam perkara ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak penggugat adalah Marsani, Yulianti, Amir Mahmud, dan Siti Fauziah yang merupakan ahli waris. Sedangkan pihak tergugat ada Siti Hazar Mansuri, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Selain itu terdapat turut tergugat yaitu KPKNL Jakarta II dan PT Sentral Java Multindo. Para pihak inilah yang kemudian terlibat dalam sengketa mengenai keabsahan penggunaan objek warisan sebagai jaminan kredit dan proses lelang yang dilakukan. Setelah kita mengetahui semua latar belakang kasus dan identitas yang terlibat, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kronologi singkat perkara ini serta dalil dan tuntutan yang diajukan dalam gugatan ini. Berikutnya ada kronologi. Setelah mengetahui adanya rencana lelang atas objek warisan, para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2023. Dalam proses persidangan, majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Namun, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya, para pihak menyampaikan gugatan, jawaban, alat bukti, serta kesimpulan masing-masing. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil yang diajukan para pihak. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan tanggal 20 Maret 2024 menolak seluruh gugatan para penggugat dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp552.500. Dengan demikian, tuntutan pembatalan perjanjian kredit maupun pembatalan lelang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Berikutnya ada dalil dan tuntutan para penggugat. Dalam gugatannya, para penggugat mengemukakan beberapa dalil utama. Pertama, para penggugat menegaskan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Marzuki. Oleh karena itu, mereka memiliki hak atas tanah dan bangunan yang masih berstatus sebagai warisan yang belum dibagi. Kedua, tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 yang menjadikan objek warisan tersebut sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena merugikan hak para ahli waris lainnya. Ketiga, para penggugat menilai PT Bank Maybank Indonesia juga melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima objek warisan yang belum terbagi sebagai jaminan kredit tanpa memastikan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris yang memiliki hak atas objek tersebut. Keempat, para penggugat berpendapat bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, khususnya unsur kesepakatan para pihak, sebab para ahli waris lain tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan objek warisan sebagai jaminan. Kelima, para penggugat menilai proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi merugikan hak para ahli waris atas objek warisan tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para penggugat mengajukan beberapa tuntutan kepada majelis hakim. Pertama, meminta agar tindakan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, meminta agar perjanjian kredit yang menggunakan SHM nomor 2272/Ragunan sebagai jaminan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, meminta agar proses lelang atas objek warisan dibatalkan dan objek tersebut dihapus dari daftar lelang. Keempat, meminta agar sertifikat asli SHM nomor 2272/Ragunan dikembalikan kepada para penggugat sebagai ahli waris. Kelima, meminta ganti rugi material dan imaterial sebesar 2 miliar rupiah akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan para tergugat. Dengan demikian, inti dari gugatan ini adalah upaya para ahli waris untuk mempertahankan hak mereka atas harta warisan yang belum terbagi serta menolak penggunaan dan pelelangan objek warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Baik, selanjutnya di sini ada saya Zara Tulidat yang akan melanjutkan bagaimana analisis yang telah didapatkan oleh kelompok kami. Menurut kelompok kami, majelis hakim seharusnya lebih menekankan perlindungan terhadap hak seluruh anggota ahli waris atas objek warisan yang belum terbagi. Tindakan menjadikan objek warisan sebagai jaminan
tanpa persetujuan para ahli waris merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Selain itu, lelang seharusnya ditunda sampai status kepemilikan warisan memperoleh kepastian hukum, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Baik, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan dengan putusan nomor 722 garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membahas tentang sengketa warisan berupa tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai kredit tanpa persetujuan seluruh waris. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan perbuatan melawan hukum karena objek waris masih menjadi hak bersama para ahli waris. Kasus ini menunjukkan pentingnya persetujuan ahli waris serta kehati-hatian bank dalam menerima jaminan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.